أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang terus kita rasakan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur atas segala nikmatnya. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, uswah kita, tauladan kita semua, pimpinan baginda kita, kekasih kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, sampai pada guru-guru kita semua, para ulama, dan sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah Ashifa yang bertemu secara online pada malam hari ini di golongan Allah sebagai umat yang istiqomah, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah pertemukan kita kembali di dalam kegiatan yang sangat baik yang kita rutinkan setiap hari Ahad sebagai salah satu media untuk kita melaksanakan kewajiban kita, fardu ain kita sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu thalabul ilmi. Walaupun dalam keadaan pandemi yang alhamdulillah di samping banyak sekali berita duka yang kita dengar, tidak sedikit juga begitu banyak hikmah yang dirasakan oleh kita semua. Salah satunya seperti ini, kita bisa mengkaji ilmu, di mana barangkali kalau kajiannya di masjid tidak semua bisa hadir di Masjid Ashifa Aikman tentunya. Namun alhamdulillah sudah setahun lebih kajian online ini berjalan, dan alhamdulillah manfaat yang dirasakan semakin besar, tidak hanya untuk di gedung Ekman saja ternyata, tetapi juga semakin menebar manfaat untuk para alumni, dan juga tidak hanya untuk fakultas kedokteran saja, fakultas-fakultas lain pun di Universitas Padjar alhamdulillah banyak yang bergabung, dan insya Allah semoga kebaikan ini terus bisa berjalan, dan Allah jadikan wasilah untuk kita selain meningkatnya keimanan ketakwaan kita, juga meningkatnya amal, dan juga meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan ikhlas lillahi ta'ala, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tema yang sempat terpotong beberapa bulan yang lalu. Saya masih ingat pada waktu itu bulan Maret 2021 tahun ini, sebelum bulan Ramadan, kajian Ashifa bersama guru kita Ustadz Ihsan membahas tentang Sirah Nabawiyah, kisah-kisah para sahabat Nabi. Telah dibahas Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pada waktu itu, dan dilanjut dengan kisah Ali yang sempat terputus pada waktu itu dengan bulan Ramadan. Kita pada waktu itu membahas ibadah pada bulan Ramadan pada waktu itu dengan Ustadz Ihsan. Dilanjutkan kemarin Ustadz Ihsan sempat tidak mengisi kajian 1 bulan karena harus isoman pada waktu itu. Nah, alhamdulillah sudah Allah sehatkan dan bertemu lagi dengan Ustadz Ihsan pada waktu bulan Zulhijjah ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu beliau mengisi 2 kali terkait kurban dan terkait dengan hikmah ibadah haji. Dan insya Allah pada malam hari ini melanjutkan yang tertunda kemarin pada bulan Maret, yaitu kajian tentang kisah inspirasi dari sahabat Nabi, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang sempat tertunda.
saya sempat mempublikasi, mungkin barangkali di sini ada yang tidak sempat bergabung pada waktu itu, dan rekamannya juga memang pada waktu itu belum saya publish karena takutnya ada yang menanyakan mana lanjutannya belum dimulai, dan baru saya upload kemarin. Alhamdulillah masih kami simpan rekamannya, jadi bagian belum mengikuti kisah yang pertama sudah kami publish di flyer yang sudah beredar kemarin. Ada rekaman YouTube, silakan untuk diikuti. Dan insya Allah pada malam hari ini melanjutkan kisah yang dulu tertunda, kalau tidak salah ada 4 poin ya Ustadz yang sudah dibahas pada 3 bulan yang lalu. Di situ setelah Ustadz menyampaikan tentang kurikulum vitae dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ustadz juga menyampaikan pada waktu 4 poin. Poin yang pertama yaitu beliau sudah muslim sebelum baliknya beliau. Pada waktu itu Ustadz menerangkan kepada kami apa artinya balik gitu ya, akil balik, saya masih ingat pada waktu itu. Dan beliau adalah tangan kanan Rasulullah pada poin yang kedua. Dan yang ketiga, peran di dalam hijrah pada waktu itu. Dan yang terakhir pada kajian yang pertama lalu, peran Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Badar dan Mubarozah. Sampai itu Ustaz, jadi mungkin kajian pada malam hari ini akan melanjutkan karena masih ada banyak poin-poin selanjutnya yang bisa kita petik hikmah dari kisah inspirasi sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Sebelum dimulai silakan untuk disiapkan dulu barangkali catatannya, alat tulisnya yang mungkin seperti biasa Ustaz akan menyampaikan poin-poin yang harus kita catat, yang mungkin nanti jika ada pertanyaan, biasanya sih tidak ada pertanyaan karena keasikan menyimak dari Ustaz Ihsan ini biasanya. Tapi tidak ada salahnya kita siapkan alat tulis, catatan Al-Quran, mushafnya, karena ada poin-poin yang tentunya akan disampaikan oleh Ustaz dan berhubungan dengan ayat dan hadis-hadis tertentu. Itu saja mungkin barangkali pembukaan. Selanjutnya kepada acara inti, kepada Ustadz Ihsan Jundullah LC, waktu dan media kami persilakan. Mangga Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan malam hari ini semua sehat walafiat. Dan mudah-mudahan keluarganya juga senantiasa dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan kembali, diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah terima amalnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan diberikan kekuatan, kesabaran keluarga yang ditinggalkannya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kembali insyaallah kita akan melanjutkan kisah dan hikmah dari sosok yang begitu luar biasa, sosok yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh umatnya juga, dicintai oleh kita. Sosok yang menjadi bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dekat, bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi beliau seperti posisi Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Sosok yang kemudian menjadi
menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang punya peran besar dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kita kepada orang-orang soleh mudah-mudahan jadi wasilah kita dikumpulkan dengan mereka, walaupun amal kita mungkin tidak seperti amalan mereka, walaupun kemuliaan kita, keutamaan kita, ibadah kita tidak sebanyak ibadah mereka. Dan cinta muncul karena kita kenal, cinta muncul karena kita tahu. Kita niatkan kajian kita malam hari ini mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada orang soleh, kepada sahabat Rasulullah, khususnya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tadi disampaikan oleh Pak Adri apa yang pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang CV-nya beliau, ya, sekilas tentang profilnya. Namanya Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ibunya bernama Fatimah. Jadi banyak wanita di zaman Nabi yang bernama Fatimah. Kunyahnya atau panggilannya Abul Hasan dan Abu Turab. Ya. Bapaknya Hasan dan bapak tanah. Turab itu artinya tanah. Dan tidak ada salahnya, walaupun tidak punya keturunan, untuk memiliki kunyah. Atau kunyahnya tidak harus dengan keturunan. Abu Turab, Abu Hurairah, Abul Hakam, dan seterusnya. Saudaranya ada Talib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ummu Hani, ada Jummanah. Istri beliau ada Fatimah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah meninggal Siti Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Asma binti Umais. Anaknya ini spektakuler, luar biasa. 14 anak laki-laki dan 19 anak perempuan, bukan cucu ya. Kalau cucu 14, cucu 19 rasanya umum, biasa. Tapi ini anaknya 14, yang laki-laki, yang perempuan 19. Dan di antara nama anak-anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang dinamakan Umar, ada yang dinamakan Utsman, ada yang dinamakan Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya hubungan yang sangat baik dengan Umar bin Khattab. Namanya diabadikan jadi nama buah hatinya. Kalau seandainya antara Sayyidina Ali dengan Abu Bakar, dengan Umar, ada permasalahan, ada konflik, ada gesekan, ada kebencian, pastinya tidak akan menamai buah hati kekasihnya atau anaknya yang disayangi dengan nama-nama tersebut, ya, dengan nama Umar, dengan nama Abu Bakar. Sehingga mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepaket mencintai sahabat-sahabat yang lain. Tidak tepat kalau mencintai Sayyidina Ali, tapi membenci sahabat Abu Bakar, ya, membenci sahabat Umar. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencintai sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian tadi 4 poin yang sudah disampaikan oleh Pak Adri yang sudah kita bahas tentang keislamannya sebelum akil balik, sebelum balik, ya. Walaupun setiap anak itu lahir dalam keadaan muslim, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Yang kita maksud muslim sebelum balik, Sayyidina Ali beliau memilih dengan sadar mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar menjadi seorang muslim, tapi lebih dari itu, menjadi sosok yang siap menanggung beban yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beban apa yang ditanggung oleh Nabi?
beban untuk menyebarkan kebaikan, beban untuk mengajak orang kepada kebaikan, atau bahasa umumnya beban dakwah, ya, beban dakwah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menanggung beban dakwah sejak usia baligh, ikut serta dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diangkat oleh Nabi menjadi tangan kanannya, sosok yang di mata orang-orang musyrik Mekah ini anak kecil yang, ya namanya juga anak kecil, ya masih dipandang senang bermain dan seterusnya. Tapi luar biasa. Kalau orang Suriah itu ada pepatah, kabbiruhum yakburu, shaghiruhum yashkuru. Perlakukan anak seperti orang dewasa, mereka akan bertindak seperti orang dewasa. Perlakukan anak seperti orang kecil, mereka akan jadi kerdil. Nah, Nabi, walaupun usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masih sangat muda, masih sangat belia, tapi perlakuannya seperti orang dewasa. Diberikan tanggung jawab, diberikan peran dalam dakwah, dan perannya juga bukan main-main, ya, tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau bahasa kita sekarang mungkin apa ya, orang yang men-screening untuk berjumpa dengan Rasulullah, memeriksa, memastikan semua orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah itu aman. Security lah kalau bahasa kita. Tapi security-nya jauh lebih elit, ya. Pasukan atau komandan pengawalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah Abu Zar Al-Ghifari, rasanya pernah kita sampaikan. Ini sedikit mengulang sebelum kita lanjutkan ke poin yang kelima. Abu Zar Al-Ghifari, beliau datang ke Mekah. Beliau bukan orang Mekah. Abu Zar Al-Ghifari ini sahabat, saat itu belum masuk Islam. Beliau datang ke Mekah berasal dari kabilah perampok. Kabilah Ghifar itu terkenal dengan kabilah begal. Datang ke Mekah dan dipantau oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ada orang asing datang ke Mekah, gerak-geriknya seperti ada maksud tertentu. Ya, bukan sekedar ingin tawaf, bukan sekedar ingin cari kehidupan di kota Mekah. Dipantau terus-menerus sampai diajak dialog oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sepertinya Anda orang asing yang menginginkan sesuatu di kota Mekah. Sayyidina Ali yang membuka dialog dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya mendengar di Mekah ada sosok yang mengaku jadi nabi. Tapi saya tidak berani untuk bertanya karena khawatir dengan keselamatan saya. Kalau engkau pernah mendengar, kalau engkau tahu, saya ingin berjumpa dengan orang tersebut. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wallahi innahu lahaq. Demi Allah, apa yang kau ucapkan itu benar. Muhammad adalah utusan Allah dan saya tahu tempatnya. Kalau engkau mau berjumpa, ikuti saya. Dan kalau saya kasih tanda, jangan diikuti. Karena itu kita sedang diawasi oleh orang lain. Kalau engkau melihat saya seperti menuangkan sesuatu, itu tanda ada yang sedang mengawasi kita. Usianya masih belia, tapi punya kesadaran keamanan yang begitu luar biasa. Diakui oleh Rasulullah kecerdasan intelijennya, ya, kepandaian mengawasi situasinya, sehingga menjadi tangan kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hijrah beliau juga punya peran kalau kita hari ini menyebutnya bukan umpan mungkin, ya, operasi pengalihan hijrahnya Rasulullah, sehingga orang-orang musyrik mereka menyangka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di rumahnya, padahal yang ada di rumah Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya di usianya yang masih sangat belia, bukan sekedar siap menanggung beban dakwah, bukan sekedar jadi tangan kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai nyawa pun siap untuk melindungi Nabi. Ini bahasa kita hari ini kan bodyguardnya Rasulullah, pelindungnya Rasulullah yang siap
mengorbankan nyawa demi keselamatan tuannya, demi keselamatan komandannya. Dalam perang Badar dan Mubaharazah atau perang tanding, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga diangkat atau diperintahkan, diinstruksikan oleh Rasulullah untuk menghadapi orang-orang musyrik. Kebiasaan perang saat itu sebelum dua pasukan bertemu, 3 orang, ya 3 on 3, mereka bertanding, kemudian ya yang kalah diambil, ini untuk membangkitkan spirit pasukan. Dan 3-tiganya kaum muslimin menang. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW, dan Abu Ubaidah ibn al-Harith, sepupunya Rasulullah SAW. 3 orang inilah yang menjadi orang yang atau sahabat yang diinstruksikan oleh Nabi ikut dalam perang tanding atau perang Mubarazah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, lebih detailnya nanti bisa dilihat di YouTube yang sudah diupload oleh Pak Adri tadi yang sudah disampaikan. Nah, peran berikutnya dan keagungan, keutamaan, keistimewaan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini nampak saat perang Uhud. Begitu luar biasa. Salah satu julukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, gelarnya atau doa saat kita menyebut nama selain radhiyallahu anhu, doa yang juga dipanjatkan untuk beliau adalah karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Selain radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat menjaga kehormatan matanya, sangat menjaga kemuliaan wajahnya, sangat menjaga matanya untuk melihat aurat. Bahkan di perang sekalipun. Ini di kisah perang Uhud, saat kaum muslimin dengan orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu sedang bertanding, bertarung, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan salah seorang prajurit musyrik, Abu Sa'ad. Abu Sa'ad namanya, sudah dipukul jatuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tinggal di eksekusi terakhir, pukulan terakhir. Tiba-tiba Abu Sa'ad ini bergerak tidak beraturan seperti orang yang ketakutan, dan auratnya tersingkap, auratnya terbuka. Jadi kebiasaan berpakaian orang padang pasir ya tidak seperti kita pakai celana, pakai sarung lah kalau bahasa kita. Terbuka auratnya, terlihat auratnya. Dan saat itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian memalingkan wajahnya, menundukkan pandangannya dan meninggalkan musuhnya. Ditinggalkan begitu saja. Sehingga musuhnya yang tadinya kekhawatiran, aneh melihat sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ini jadi jadi trik menghindar dari pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Untuk menyelamatkan diri, tampilkan saja aurat, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan menghindar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ingin melihat. Matanya terjaga dari melihat aurat orang lain. Padahal kondisinya adalah kondisi yang begitu luar biasa ya. Kondisi yang tidak dilarang, tidak terlarang ketika seseorang terpaksa melihat aurat kemudian mengeksekusi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimahullah, ini teladan yang begitu luar biasa bagi kita dalam menjaga pandangan, menjaga mata, ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita dari aurat orang lain. Terlebih mungkin kalau kita, ya Bapak Ibu jauh lebih paham tentunya, ketika berinteraksi dengan pasien, ya,
yang boleh jadi dalam beberapa kondisi memaksa mata untuk melihat aurat pasiennya. Ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa malu dan kehormatan terjaga, kemudian mengingat kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setidaknya hal-hal seperti ini bisa diminimalisir, ya. Walaupun kondisinya darurat, walaupun keadaannya darurat, tapi semaksimal mungkin kemuliaan mata kita dijaga. Apalagi ini kondisinya perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hingga musuh itu selalu punya trik yang sama. Berhadapan dengan Sayyidina Ali, kelihatan auratnya, kemudian terhindar. Ini kisah di perang Uhud. Adab yang begitu terjaga, prinsip yang begitu luar biasa dijaga. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan perang sekalipun. Sehingga kita yakin bahwa pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan bukan main-main, terbukti dalam keadaan perang sekalipun, dalam keadaan genting sekalipun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dididik oleh Nabi dari usia belianya bisa tetap menjaga prinsip, menjaga kemuliaan wajahnya, menjaga kehormatan matanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lebih dari itu, masih di peristiwa yang sama. Saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan prajurit musyrik yang lain. Musuh sudah tumbang, tinggal dieksekusi. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib diludahi. Bayangkan kalau kita di posisi beliau, tinggal eksekusi terakhir atau sudah lemah, berhadapan dengan orang yang lemah, dan dia merendahkan kita, bahkan meludahi. Diciduhan, kalau kata orang Sunda, diciduhan. Sudah jatuh, tinggal dieksekusi, meludahi. Kira-kira kalau kita di posisi beliau, apa yang akan kita lakukan? Sudah tanpa ampun lagi, habok, cincang, mutilasi sekaligus. Tendang kepalanya, injek, dan seterusnya mungkin. Tapi luar biasa, Masya Allah. Ditinggalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makin aneh, makin heran. Kata musuhnya, kenapa engkau tinggalkan saya? Kenapa engkau biarkan saya? Padahal sekali pukul juga mati. Kenapa engkau biarkan saya? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena engkau meludahi saya tidak ingin menghabisi nyawamu karena emosiku. Saya tidak ingin mengeksekusimu karena emosiku. Sebelumnya saya akan mengeksekusimu karena ini urusannya masalah perjuangan, yang engkau menghalangi perjuangan Rasulullah, okelah eksekusi. Tapi kalau sudah tercampur dengan emosi, enggak, saya tinggalkan. Indah didengarnya, enak menceritakannya, tapi berat untuk meneladaninya, berat untuk mengikutinya. Biasanya di kondisi seperti itu, emosi kita terlibat, emosi kita bermain, apalagi senjata ada di tangan, kekuatan kita pegang, dan orang yang ada di depan kita posisinya posisi lemah, sudah jatuh. Mudah buat kita untuk menekan, mengintimidasi, macam-macam lah. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak. Kalau emosi sudah masuk, saya akan tinggalkan. Saya tidak akan bertindak dengan emosi. Di satu sisi fisiknya begitu kuat, di sisi yang lain pengendalian emosinya juga begitu dahsyat. Masya Allah. Karramallahu wajhah, radhiyallahu anhu. Kadang kan biasanya, wallahu a'lam bishawab, kecenderungan arogansi begitu tinggi kalau kekuatan sudah ada di tangan. Kalau punya power, kalau punya sesuatu, kita di posisi yang tinggi, gitu. Kecenderungan untuk apalagi kalau sudah kepancing emosi,
semakin muncul semuanya, semakin datang segala-galanya. Semakin ya dibawa emosinya tercampur dengan kekuatannya, sudah dihabisi orang-orang yang lemah tadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, senjata ada di tangan, musuh sudah jatuh, diludahi, ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, begitu banyak kisah-kisah di perang Uhud ini tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib di perang Uhud sebagai tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya tameng Nabi? Di perang Uhud, kaum muslimin ini kocar kacir. Kaum muslimin ini lari tunggang langgang. Kaum muslimin ini dipukul mundur dari belakang. Sebabnya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Sebabnya karena ada 50 orang, atau tepatnya 45 orang. Ada 45 orang, atau 40 orang, maaf. Ada 40 orang yang meninggalkan pos. 40 orang yang mangkir dari tugasnya. 40 orang yang melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 orang yang meninggalkan posisi. 40 orang yang tergoda dengan materi, meninggalkan posisi yang sudah diinstruksikan oleh Nabi. Apa yang terjadi? 40 orang ini para pemanah atau sniper kalau bahasa kita sekarang ya. 40 sniper, mereka turun gunung, tinggalkan bukit, mereka mengejar ghanimah, mengejar rampasan perang. Sisa sniper hanya 10 orang. Sementara musuh, orang musyrik, jumlah mereka saat itu ada 3.000. Total 3.000. Dari 3.000 ini ada 200 pasukan berkuda. Nah, 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melihat ada pergerakan dari atas bukit turun ke lapangan mengejar ghanimah. Yang tersisa sniper hanya 10 orang, pemanah hanya 10 orang, dan akhirnya Khalid bin Walid mutar dengan 200 pasukan kudanya, menyerang dari belakang. Jadi dari belakang diserang oleh Khalid bin Walid, dari depan kemudian diserang oleh Abu Sufyan. Dan akhirnya apa yang terjadi? 70 sahabat meninggal dunia. Sebagian besar atau sebagian para sahabat ada yang lari ke kota Madinah, meninggalkan medan tempur. Dan sebagian kecil, hanya sebagian kecil, yang mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meyakinkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa orang, kurang lebih sekitar 30-an orang, ya, yang menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya bukan hal yang aneh untuk sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangankan di perang Uhud, dalam peristiwa hijrah saja, di usia yang jauh lebih muda, ya kalau perang Uhud kan 3 tahun setelah hijrah. 3 tahun setelah hijrah. Yang menjadi tameng Rasulullah ada banyak, ya, ada puluhan orang di sekitar Rasulullah. Kalau di waktu hijrah hanya sendirian, berhadapan dengan orang-orang yang ingin mengeksekusi, membunuh, mengejar, menarget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di peristiwa Uhud ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah para sahabat yang salah satunya di sana ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Benar-benar bodyguard-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang ya di peristiwa Uhud yang menjadi tameng Nabi, sampai komentar para sahabat kal kunfud, seperti kunfud itu landak, seperti landak. Ini orang-orang yang menjadi tameng Nabi,
banyak yang menjadi landak. Apa maksudnya jadi landak? Nabi dipeluk oleh para sahabat, punggung mereka itu kena banyak panah. Saking banyaknya panah yang kena di punggung, sampai punggung para sahabat itu seperti landak, ya, seperti berduri, seperti landak. Ada juga sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ini beberapa orang yang menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Thalhah bin Ubaidillah. Tangan beliau sampai lumpuh. Tangan beliau sampai lumpuh melindungi jasad Nabi ketika ada panah yang menyasar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditahan oleh tangannya Thalhah bin Ubaidillah. Bahkan yang luar biasa, yang sangat luar biasa, salah satu tameng Nabi dalam peristiwa perang Uhud ini adalah seorang wanita. Ini ibu-ibu yang luar biasa di zaman Nabi. Sebetulnya wanita ini bagian logistik, bagian dapur, menyiapkan makanan, mengobati. Tapi melihat banyak para sahabat yang pergi dari medan tempur karena kondisi yang begitu luar biasa, hektiknya, Nusaibah, Nusaibah atau biasa Ummu Umarah, biasa dipanggil Ummu Umarah atau Nusaibah, beliau kemudian meninggalkan dapur, beliau tinggalkan logistiknya, dan beliau mengangkat senjata, beliau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu banyak tameng Nabi yang kemudian berkorban dengan fisiknya di peristiwa perang Uhud. Sampai ini yang mungkin kita nggak bisa membayangkan ya, sampai tangannya Nusaibah itu dipukul musuh, dan kalau di buku sirah seperti apa, kalau terjemahannya itu seperti air mancur, saking derasnya darah yang keluar ketika menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya, begitu banyak kisah-kisah herois di perang Uhud yang menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari perang Uhud, Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak para sahabat yang bertanya-tanya, kan Nabi itu jadi komandan kita, kan Rasulullah ada di tengah-tengah kita, kan Allah itu cinta kepada utusannya, tapi kenapa pasukan yang dipimpin Nabi bisa kocar-kacir? Kenapa ada Nabi dan banyak korban? Ya, banyak korban. Pertanyaan ini muncul di kalangan para sahabat saat itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini semua qul huwa min indi anfusikum. Qul huwa min indi anfusikum. Semua itu akibat ulah tangan kalian semua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini bisa kita lihat ya, peristiwa ini di peristiwa Uhud, saat kaum muslimin bertanya-tanya, para sahabat bertanya-tanya, kok yang ada nabinya bisa kocar-kacir begini, bisa kalah. Di surat Ali Imran ayat 165. Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh pada perang Badar, kemudian kalian bertanya-tanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Ada Nabi bersama kita, ada Rasul memimpin kita, ada kekasih Allah menjadi komandan kita. Dari mana datangnya kekalahan ini? Kok pasukan yang ada nabinya bisa kalah? Kurang lebih begitu. Kok para sahabat yang soleh semuanya bisa kalah juga? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul huwa min indi anfusikum. Itu dari kesalahan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan khayalan. Kira-kira kalau Nabi hidup di tahun 2021,
kira-kira keadaan kita akan bagus atau akan terpuruk? Karena di perang Uhud pertanyaan itu muncul. Ada nabi kok kalah ya? Ada nabi kok banyak yang terbunuh ya? Ada nabi kok kita terpuruk? Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum. Ternyata kehadiran nabi kalau tidak diiringi dengan kebenaran sikap umatnya juga berakhir kekalahan. Walaupun Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang melakukan kesalahan itu tadi kita sampaikan, yang melakukan kesalahan itu hanya 40 orang dari total 700 orang. Yang melakukan kesalahan hanya 40, tapi yang jadi korban 700 semuanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau menjadi korban. Jadi kadang ada perbuatan yang dilakukan oleh segelintir orang yang menjadi korban semuanya. Ini dampaknya sistemik kemana-mana begitu luar biasa di kisah, alhamdulillah, di kisah perang Uhud. Peran berikutnya, sosok Ali bin Abi Thalib di kisah perang Khandaq. Ya, kalau kita lihat peran Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini banyak di perang-perang ya, perang. Ini karena andalan Nabi dengan kekuatan fisiknya, dengan kecerdikan otaknya, kepandaian dan keluasan bergeraknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab, Al-Quran menggunakan istilah Ahzab, perang Ahzab. Saat kaum muslimin menggali parit, ada orang yang berhasil masuk ke parit, kemudian loncat dari parit. Ada juga yang berhasil masuk ke parit, kemudian menyelusup masuk ke wilayah kaum muslimin. Namanya Amr bin Wud. Setelah masuk ke wilayah kaum muslimin, Amr bin Wud itu kemudian teriak, hal min mubaris, adakah orang yang mau melayaniku? Adakah orang yang mau bertarung denganku? Kaum muslimin mendengar suaranya, mereka tahu ini suaranya Amr bin Wud. Siapa Amr bin Wud? Amr bin Wud ini jawara di Jazirah Arab. Orang hebat dalam bertarung di Jazirah Arab. Memang di Badar tidak ikut, di Uhud juga tidak ikut. Baru muncul di kisah perang Khandaq, Amr bin Wud. Hal min mubaris, ada orang yang mau bertanding? Para sahabat, ya, mereka mendengar suara Amr bin Wud, tidak langsung menanggapi. Nggak langsung menanggapi. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib minta izin ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya, biarkan saya menghadapi Amr bin Wud. Kata Nabi, duduk. Amr bin Wud karena nggak ada yang melayani, teriak lagi, hal min mubaris, ada yang melayaniku, ada yang siap melayaniku bertanding. Nggak ada yang menjawab. Kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, ya Rasulullah, biarkan saya menghadapi Amr bin Wud. Kata Rasulullah, duduk. 3 kali Amr bin Wud berteriak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghadapi Amr bin Wud. Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, itu Amr bin Wud. Itu Amr bin Wud. Ada kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keselamatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena di Badar, di perang Badar, Rasulullah kehilangan sepupunya, Abu Ubaidah ibn al-Harith. Di perang Uhud, Rasulullah kehilangan pamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau ya juga khawatir
di perang Khandaq kehilangan lagi orang terdekatnya, kehilangan lagi saudaranya. Ali bin Abi Thalib ini sosok yang mengenang atau yang mengingatkan Rasulullah terhadap Abu Thalib, pamannya. Kata Rasulullah, wahai Ali, itu Ammar bin Wud. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kalau itu Ammar bin Wud, ini Ali bin Abi Thalib. Kalau itu Ammar, ini Ali. Jadi kalau petinju siapa sekarang yang terkenal? Kalau dulu Mike Tyson misalnya. Kata Mike Tyson, siapa yang bertanding dengan saya? Shh, duduk semuanya. Siapa yang bertanding dengan saya? Holyfield mungkin ya kalau dulu. Akhirnya itu Mike Tyson. Kalau itu Mike Tyson, saya adalah Pak Adri. Oh, gitulah kurang lebih. Kalau itu memang, kalau itu Ammar bin Wud ya Rasulullah, saya Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, dilepas oleh Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil didoakan, ya Allah berikan kemenangan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berikan kemenangan kepada Ali bin Abi Thalib. Berhadapan antara Ammar bin Wud dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada dialog. Anda siapa? Engkau siapa? Kata Ammar bin Wud. Saya Ali bin Abi Thalib. Kata Ammar bin Wud, putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu sahabat saya. Saya tidak ingin menghabisi anak dari sahabat dekat saya. Saya ingin menghormati Abu Thalib, saya ingin menjaga hubungan baik dengan Abu Thalib, walaupun Abu Thalib sudah meninggal dunia. Mohon maaf, saya tidak ingin berhadapan dengan putranya Abu Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya pengen membunuh Anda. Marahlah di situ Ammar bin Wud sampai kudanya, tunggangannya itu langsung digorok. Saking marahnya, dipukul dia pukul-pukul helmnya atau pelindung kepalanya, kemudian disembelih kudanya. Setelah itu dia turun dan emosi dengan kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang usianya terpaut cukup jauh antara Sayyidina Ali dengan Ammar bin Wud. Tapi disitulah letak kejelian, kecerdasan, ya, kejeniusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang kalau sudah terpancing emosinya, cenderung lebih susah mengendalikan dirinya, bahkan dalam pertempuran. Mungkin akan lebih semangat, ya, akan lebih bertenaga, tapi akan kalap. Tidak bisa berpikir jernih. Jadi kena mentalnya, ya, kalau kata orang zaman sekarang, mentalnya kena. Saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, menyebut, kalau saya anak Abu Thalib, ya saya ingin menghabisi Anda. Dan akhirnya para sahabat mereka melihat dari jauh, khawatir memang dengan keselamatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena yang dihadapinya jawara Jazirah Arab. Nah, singkat cerita, selesai pertempuran antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Ammar bin Wud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian keluar dari debu-debu, dari gelapnya pertarungan, dan saat itu juga Rasulullah SAW menyambut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kebahagiaan. Tumbang sosok jawara di tangan anak muda, di tangan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa tahun usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kisah perang Khandaq ini? Selisihnya antara, hitungannya begini, Nabi dengan Sayyidina Ali itu selisih 30 tahun. Selisih 30 tahun. Perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriyah. Saat Nabi hijrah, usia beliau 53. Usia beliau 53, kemudian perang Khandaq tahun ke-5, berarti 58 usia Nabi. Ini luar biasa ya. Memimpin perang justru di usia pensiun kalau bahasa kita. Perang Badar itu usia Nabi 55. Perang Uhud itu usia Nabi 56. Perang Khandaq itu usia Nabi 58. Jadi ternyata aktivitas Nabi bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia. Dan bukan sekedar olahraga ya. Ini mengangkat senjata bahkan.
Selisihnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 30 tahun. Berarti usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib kurang lebih sekitar 38-an tahun. Ini di peristiwa Khandaq. Kepahlawanan, kekuatan, kecerdasan, kejeniusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalahkan Amr bin Wud. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari perang Khandaq dan Amr bin Wud, walaupun kita kalah dari sisi walaupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalah dari sisi pamor dibandingkan Amr bin Wud, dari sisi usia juga berbeda, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pandai mengendalikan emosi dirinya dan mampu merusak emosi musuhnya, pandai memancing emosi musuhnya. Nah, ya kalau kita jangan gampang terpancing emosi, nanti nasibnya seperti Amr bin Wud. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kisah yang berikutnya yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah perang Khaybar. Kisah perang Khaybar. Khaybar ini kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dengan orang Yahudi. Dan uniknya jumlah kaum muslimin itu hanya 1.500. Hanya 1.500. Dan orang Yahudi 10.000. 10.000. Secara jumlah dalam setiap pertempuran, dalam beberapa atau mayoritas peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu minoritas. Termasuk di perang Khaybar 1.500 lawan 10.000. Dan yang unik lagi, yang lebih unik lagi, 10.000 orang Yahudi ini mereka bertahan di dalam benteng. Di mana letak keunikannya? Secara jumlah lebih banyak, secara kekuatan senjata lebih lengkap. Tapi orang Yahudi mereka berlindung di balik benteng, padahal musuhnya lebih sedikit. Umat Islam itu hanya 1.500. Ini kalau turun keluar dari bentengnya, keluar dari istana, 1.500 lawan 10.000 perang terbuka di padang pasir, mungkin gampang. Kalau hitung-hitungan angkanya, 10.000 kemudian mengepung yang 1.500. Ternyata terbalik. Yang 1.500 justru yang mengepung 10.000. Jadi rumus mengepung orang Yahudi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tidak membutuhkan jumlah. Biasanya yang saya pahami, atau yang kita pahami mungkin secara umum, mengepung itu butuh jumlah yang lebih banyak. Ini enggak. Yang dikepung jumlahnya justru lebih banyak dari yang mengepung. Kan aneh ya. Kalau ngepung jumlahnya lebih banyak dari yang dikepung itu biasa. Ini yang ngepung 1.500, yang dikepung 10.000. Kalau logika mah tinggal ya kalau hitung-hitungan keluar saja dari benteng langsung head to head, face to face, pasti kocar-kacir yang 1.500. Tapi ternyata rumusnya tidak demikian. Kenapa nggak demikian? Ada satu kebiasaan orang orang Yahudi ini yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat ke-14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Sebanyak apapun pasukan yang dimiliki, sehebat apapun persenjataan yang dipunyai, mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Illa fi quram muhassanah au min wara'i judur. Nah, dari sini kita paham. Jadi sejarahnya selalu berulang ya. Secara persenjataan. Kalau hari ini mungkin ya sebutlah negara Israel, penduduk Yahudi di sana. Secara persenjataan begitu luar biasa, super power.
Tapi kenapa harus membangun dinding pembatas tembok setinggi 7 meter dari tetangganya yang dari sisi persenjataan sederhana, biasa saja, jumlah juga mungkin sedikit, support dunia internasional juga tidak besar, dan nggak punya senjata, nggak punya pesawat jet, nggak punya hulu ledak nuklir, dan seterusnya. Ternyata Allah sudah memberikan jawabannya kepada kita di ayat ini, illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Hingga propaganda bahwa mereka adalah orang yang unbeatable army, pasukan yang tidak bisa dikalahkan, ini terpatahkan dengan peristiwa Perang Khaybar dan surat Al-Hasyr ayat ke-14. Illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Nah, yang begitu luar biasa lagi, benteng tempat berlindungnya orang Yahudi di kisah Perang Khaybar itu, di dalam benteng, orang Yahudi mereka sudah menyimpan sumber daya alam, swasembada pangan, walaupun dikepung selama 1 tahun, mereka nggak akan kelaparan. Jadi yang susah justru yang ngepung. Yang dikepung nggak akan kesusahan. Yang susah untuk bertahan, kalau mengepung orang Yahudi, justru ya orang yang di luar benteng. Yang di dalam benteng bisa bertahan 1 tahun full, tanpa harus keluar benteng. Sehingga, kalau kalau berhasil, ini kalau hitung-hitungan dari sisi keuntungan materi ya, dari sisi keuntungan materi. Kalau orang Yahudi ini dalam perang Khaybar bisa dikalahkan, bisa ditumbangkan, bisa dikendalikan dan bisa dikuasai, maka kaum muslimin bisa mendapatkan keuntungan materi yang luar biasa. Cadangan pangan untuk 1 tahun ke depan. Cadangan pangan untuk 1 tahun ke depan. Ya ghanimah, harta rampasan perangnya bisa cukup untuk menyuplai 1 tahun ke depan. Nah, akhirnya di perang Khaybar ini 1.500 orang, memang pimpinan tertingginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian komandan lapangannya pertama Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat Abu Bakar As-Siddiq mendekat ke benteng, tapi ternyata pulang lagi karena tidak berhasil menembus benteng. Hari kedua diganti komandannya, Abu Bakar diganti Umar bin Khattab. Dan sama, Umar bin Khattab mendekati pintu benteng, ternyata nggak berhasil. Mundur pasukan ini, dan ya, belum menampakkan hasil. Berhari-hari belum menampakkan hasil. Biasanya, kalau ikhtiar yang berkali-kali tidak menampakkan hasil, semangat juang itu biasanya turun. Ya. Yang jadi komandan Abu Bakar saja nggak berhasil. Yang jadi komandan Umar bin Khattab saja nggak berhasil. Waduh, gimana ini kalau yang lain? Nah, luar biasa. Di saat kemungkinan spirit juang itu turun, para sahabat mereka kembali dari dinding Khaybar, kembali lagi ke markas, kembali lagi ke tempat utama, kembali lagi ke tenda ya, untuk istirahat. Di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabatnya ketika waktu salat berkumpul para sahabat, kata Nabi begini, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasulah. Kata Nabi, ini karena berkali-kali belum ada yang berhasil mendobrak pintu istana Khaybar, pintu benteng Khaybar, kata Nabi, besok saya akan berikan tongkat komando ke sosok laki-laki yang dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah, dan Allah pun mencintai dia, Rasulullah pun mencintai dia.
tongkat komando besok akan saya serahkan ke sosok yang mencintai dan dicintai Allah. Tongkat komando akan diserahkan ke sosok yang menjadi kekasih Allah dan Rasul-Nya, dan dia juga sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini motivasi dahsyat dari Rasulullah ke para sahabat untuk memantaskan diri, menerima amanah, menerima tongkat komando dari Rasulullah SAW. Sehingga malam itu kalimat Nabi tadi jadi perbincangan, jadi bahan dialog di tenda-tenda kaum muslimin. Kira-kira siapa ya pemimpin kita besok? Kira-kira siapa ya komandan kita besok? Kira-kira siapa sih sosok yang mencintai Allah dan Rasul-Nya? Kira-kira siapa sih orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya di peristiwa ini? Terus jadi bahan pembicaraan. Sampai akhirnya para sahabat meningkatkan kualitas spiritualnya. Supaya dicintai Allah, supaya besok saya jadi dapat keistimewaan. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya itu setelah masuk Islam tidak pernah menginginkan kekuasaan kepemimpinan. Enggak, syahwat untuk memimpin itu saya nggak ada. Apalagi di sana ada Abu Bakar yang sangat luar biasa, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Saya nggak pernah menginginkan nafsu punya syahwat untuk memiliki kepemimpinan, kekuasaan, kecuali di peristiwa Khaybar. Saya pengen jadi berkuasa, saya ingin jadi komandan, saya ingin jadi pemimpin. Bukan apa-apa, saya ingin mendapatkan pengakuan bahwa saya dikasihi oleh Allah, saya dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Jadi ambisi kepemimpinan Umar bin Khattab itu begitu menggebu-gebu di malam tersebut. Akhirnya para sahabat memantaskan diri, semuanya beribadah, meningkatkan kekuatan spiritualitasnya. Mudah-mudahan besok subuh merekalah yang dipilih oleh Rasulullah. Ada kebanggaan tersendiri. Besok subuh, para sahabat seperti biasa, sholat berjamaah dengan Rasulullah. Kemudian selesai sholat, Nabi biasa balik badan ke para sahabat. Kata Nabi, tolong ambilkan bendera. Tolong ambilkan panji-panji, tolong ambilkan bendera. Ini sebagai simbol untuk menyerahkan tongkat komando. Di bawah bendera, selesai sholat subuh. Di bawah panji tersebut di depan mata para sahabat, supaya semuanya melihat. Ini luar biasa, sunnah Nabi ya. Menarik perhatian. Setelah panji diserahkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau kita dramatisasi ya, kalau kita duduk saat itu, mungkin kita juga harap-harap cemas. Jangan-jangan saya nih, jangan-jangan kita. Tadi malam kan sudah sholat tahajud, mudah-mudahan dicintai Allah. Tadi kan sholat subuhnya baris pertama, mudah-mudahan saya yang kepilih, dan seterusnya. Rasulullah lihat kanan, lihat kiri, lihat ke belakang. Kata Nabi, Aina Ali? Mana Ali? Kata para sahabat, ya Rasulullah, Ali di tendanya karena sedang sakit. Ali di tendanya karena sedang sakit. Sakit apa? Matanya tidak bisa melihat. Apa kalau kata orang Sunda, kaperengpunan, atau bukan kaperengpunan, karena debu yang begitu luar biasa sehingga sulit untuk melihat. Kesakitan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di satu sisi para sahabat itu menyampaikan kondisi Sayyidina Ali. Tapi di sisi yang lain kita melihat ada hal yang tidak terucap gitu. Apa yang tidak terucapnya? Ya Rasulullah, Sayyidina Ali sedang sakit. Pilih yang lain. ini kita masih banyak nih di sini. Sayyidina Ali sedang sakit. Sampai kata Rasulullah SAW, panggil beliau, panggil Ali. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ditidurkan di depan Rasulullah SAW. Dipegang matanya, diusap-usap oleh Nabi, kemudian diludahi oleh Nabi, diusap-usap, dan sembuh, Masya Allah, sembuh.
Ini memang beda ya, ludah Nabi dengan ludah kita. Kalau resepnya, kalau dokter menulis resep, apa dok resepnya? Diludahi saja. Nah, bedalah ludah Nabi dengan ludah kita. Kalau ludah kita mah ludah gibah, ludah ngomongin batur, ludah merendahkan orang. Kalau sakit dikasih ludah bisa-bisa tetanus, sakit makin parah dan seterusnya. Nabi meludah diusap-usap mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kata beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu mata saya itu pernah sakit atau enggak ya. Sembuh saat itu juga. Di depan para sahabat, peristiwa ini disaksikan. Setelah sembuh, kata Nabi, pegang panji ini, pegang bendera ini tongkat komando. Pimpin kaum muslimin untuk masuk ke benteng Khaybar. Luar biasa, Masya Allah. Jadi mendapat pengakuan dari Nabi bahwa beliau adalah sosok yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, mencintai Allah, dan mencintai Rasulullah. Nah, ada pesan dari Rasulullah SAW khusus ini dalam kisah perang Khaybar ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau begini, nah, kalimat ini adalah kalimat atau wasiat dari Rasulullah, pesan dari Rasulullah ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum memimpin kaum muslimin memenangkan peristiwa Khaybar. Kata Nabi, "Fawallahi la an yuhda bika rajulun wahid khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, demi Allah, jika seseorang mendapat hidayah karena dirimu, hal itu jauh lebih baik dari unta merah. Nah, gambarnya mobil Ferrari gitu. Ya, unta merah itu alat transportasi termahal pada masanya, ya, kendaraan termahal pada masanya, kekayaan aset termahal pada masanya. Kalau sekarang udah jingkrak mungkin, wallahu alam bishawab. La ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa makna wasiat Nabi ke Sayyidina Ali sebelum berangkat ke perang Khaybar dengan sabda ini? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Padahal mau perang gitu ya, padahal mau berhadapan dengan senjata, tapi nasihatnya, pesannya adalah pesan dakwah, pesan hidayah. Yang kita pahami, ghanimah, rampasan perang, kalau didapatkan oleh kaum muslimin, ini bisa banyak luar biasa. Ada banyak aset yang tersimpan di balik benteng Khaybar yang kalau bisa dikuasai itu bisa mendatangkan manfaat besar bagi kaum muslimin. Tapi kata Nabi, kalau ada orang dapat hidayah satu saja, itu lebih baik dari semuanya. Sehingga Rasulullah SAW sedang menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengajarkan adab dalam bertempur, dhawabit atau batasan-batasan dalam berperang di dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hidayah dari Allah. Ini seandainya. Kata orang Yahudi di dalam benteng Khaybar, mereka mengangkat bendera putih. Kami menyerah dan kami masuk Islam. Kami tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kami akan ikut agama kalian. Apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Wajib kaum muslimin itu untuk pergi kembali ke kota Madinah dan wajib untuk menjaga keselamatan serta harta. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ada yang namanya ghanimah, rampasan perang. Kenapa? Karena harta muslim itu wajib terjaga kehormatannya, tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Sehingga Rasulullah SAW menasehati, ya, menginstruksikan, wahai Sayyidina Ali, ingat,
jadi jalan hidayah buat orang Yahudi di perang Khaybar ini. Karena hidayah untuk satu orang lewat tanganmu lebih baik daripada ghanimah yang bisa engkau dapatkan kalau engkau memenangkan pertempuran. Ya, bahasa kasarnya kalau ke kita mungkin begini, aset yang bisa engkau dapatkan, harta yang bisa engkau dapatkan dari perjuangan ini, itu kalah nilainya dengan hidayah yang bisa engkau dapatkan, hidayah yang bisa engkau berikan ke orang lain. Gitu. Jadi ya kalau bagi seorang guru misalnya, bagi seorang guru, dia mendapatkan dia mendapatkan bulanan atas pengabdiannya. Dia mendapatkan insentif, kafalah atas pengabdiannya. Tapi ada yang jauh lebih baik dari itu semua. Ketika murid-muridnya, ketika mahasiswanya mendapatkan hidayah lewat perantaraan sang guru, lewat perantaraan sang dosen tersebut. La ayyuhda bika rajulun wahid khairun laka min humurin na'am. Ini ada hidayah yang kita hantarkan, ini ada materi yang bisa kita dapatkan. Mana yang lebih baik? Kata Rasulullah SAW, menjadi jalan hidayah itu jauh lebih baik dari materi yang bisa engkau dapatkan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang kebahagiaannya beda ya, kenikmatannya beda. Orang bisa jadi taat, orang bisa soleh, bahkan orang bisa mengenal agama karena perantaraan kita, itu jauh lebih membahagiakan, jauh lebih nikmat daripada materi yang kita dapatkan. Gitu. Sehingga kalimat atau hadis ini disampaikan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib di momen yang begitu luar biasa, pas banget. Memang engkau akan berhadapan dengan orang Yahudi yang kaya raya. Tapi ingat, kalau mereka dapat hidayah, itu jauh lebih baik. Dapat ghanimah juga baik. Tapi kalau bisa jadi jalan hidayah, itu jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Khaybar ini, dan ya salah satu karomah, bukan mukjizat ya, karomah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu nampak di kisah perang Khaybar. Benteng yang begitu kokoh, posisinya ada di puncak bukit, ya, sudah benteng di puncak bukit, dan berlapis bisa ditembus oleh kaum muslimin di bawah komando Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada kisah begini, ini ya believe it or not ya, tapi ini kejadian nyata yang tertulis dalam catatan sejarah. Benteng Khaybar, pintunya itu jatuh, didobrak dan akhirnya jatuh. Dan ketika jatuh, tamengnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu rusak. Apa yang jadi ganti tamengnya? Beliau angkat pintu benteng, beliau angkat dengan tangan kiri dan tangan kanannya beliau pegang pedang. Ya tatarros, ya, beliau berlindung dengan pintu benteng Khaybar. Ini bukan pintu rumah, bahkan pintu rumah kita pun cukup berat ya untuk diangkat. Kukede deh kata orang Sunda, pakai tangan kiri lagi. Selesai perang Khaybar, para sahabat mereka penasaran, kok bisa ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngangkat pintu benteng dengan tangan kiri. Akhirnya para sahabat ada yang mencoba mengangkat pintu benteng. Satu orang jangankan diangkat, dibalikan saja nggak bisa. 2 orang nggak bisa. 8 orang untuk membalikan pintu benteng, mereka kesulitan. Untuk membalikannya, bukan mengangkat. Sehingga ini di satu sisi kekuatan fisiknya, dan di sisi lain karomah yang Allah tunjukkan kepada kita, kepada para sahabat. Bagaimana sosok yang kalau sudah dicintai oleh Allah,
Allah akan memberikan keutamaan, kemuliaan, dan hal-hal yang mungkin sulit untuk kita pahami, tapi itu bukti bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang dicintai. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, melihat waktu sebentar lagi subuh, saya kira kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita cukupkan sampai kisah perang Khaybar. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan, ada usia, mungkin kita bisa lanjutkan ke kisah-kisah yang berikutnya dan hikmah-hikmah yang berikutnya insya Allah. Termasuk kisah rumah tangga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini juga bisa menjadi hikmah tersendiri, cerita tersendiri, teladan tersendiri, role model dalam berumah tangga ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan ilmunya, sangat jelas sekali tadi ketika disampaikan tentang awal mula siapa yang akan menjadi komandan pada saat perang Khaybar, Ustaz ya. Semuanya berlomba ingin menjadi komandan dengan goalnya adalah siapa yang dicintai dan mencintai Allah saja. Karena pada waktu itu mungkin sepertinya tidak ada honor tunjangan barangkali untuk komandan, Ustaz ya. Tapi goalnya adalah betul-betul ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah, semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Karena goal dalam kehidupan kita, sebagai apapun kita, amanah apapun yang ada pada diri kita, intinya adalah sebagai wasilah untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita ditutup dengan doa, barangkali ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, Ustaz, mohon izin di penghujung acara ini seperti biasa untuk memimpin berdoa untuk kita semua saat ini yang mungkin sedang sakit, semoga disembuhkan, dan yang meninggal juga semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah angkat pandemi dari muka bumi, khususnya di negara kita Indonesia. Terus juga untuk keluarga besar Fakultas Kedokteran Unpad dan juga keluarga besar Universitas Pajajaran dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mohon perkenannya, Ustaz, silakan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita berdoa, kita beristighfar, mohon ampun, mudah-mudahan dosa-dosa yang mungkin menghalangi doa-doa kita diijabah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal fawza bil jannati wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin untuk lanjutan kisahnya pada bulan yang akan datang, Ustaz, mungkin akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Ada pertanyaan barangkali dari kisah-kisah perang yang disampaikan, apakah nanti akan disampaikan juga bagaimana mungkin akan ada sebab akibat barangkali, Ustaz, apa yang menyebabkan perang itu menjadi tercetus barangkali, Ustaz? Dari apakah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, karena kita semua sebetulnya belum paham ya, Ustaz ya, bagaimana kok bisa terjadi perang pada waktu itu. Dan yang kedua juga selain tadi ingin diungkap juga tentang rumah tangga Sayyidina Ali yang insya Allah banyak inspirasi di sana, ada beberapa pertanyaan juga yang
menyangkut kepada kisah Sayyidina Ali ini terkait dengan Syiah, Ustaz. Syiah, Ustaz. Jadi nanti mungkin mohon boleh diangkat pada bulan yang akan datang. Jadi mungkin kok bisa terjadi perang dan juga kenapa bisa pada saat kekhalifahan Ali itu seperti apakah pemimpinan beliau sehingga banyak terjadi konflik pada saat itu. Termasuk juga saya pernah mendengar kisah tentang ada perang Sayyidina Ali kalau tidak salah dengan Siti Aisyah. Apakah betul itu saja? Itu perang apa Ustaz namanya itu? Siffin, Siffin ya. Ya itu Siffin dan Jamalnya. ya mohon nanti untuk bisa Ya, insyaallah. Karena tadi kita baru kisah Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Nanti ada Sayyidina Ali bersama para khalifah. Nanti terakhir baru Sayyidina Ali menjadi khalifah. Jadi kalau dipanjangkan bisa panjang sesi kita. Kalau diringkas bisa kita ringkas, insya Allah. Siap, insya Allah nanti kita siapkan. Semoga kita Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan keberkahan juga umur dan amal kita semua. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan pada kita semua dan jadikan talabul ilmu kita menjadi wasilah meningkatnya iman kita, ilmu kita dan juga ketakwaan kita dan motivasi amal kita semakin bertambah. Amin. Kita bertemu kembali dalam kajian pada hari yang akan datang insya Allah bersama guru kita Ustaz Atian Ali dan semoga kita juga berdoa Subhanahu wa Ta'ala semoga 2 hari lagi ya kita akan bertemu kembali dengan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga negara kita semakin jaya menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Ustaz. Bisa di mangga sarehat terasa dayana. Amin, amin, hatur nuhun, Pak Ustaz. Mohon izin saya akan tutup ruangan meeting ini. Assalamualaikum.